Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, Dekan FEB-UB Abdul Gofar menyampaikan bahwa terdapat 3 skema dalam pelaksanaan KKNT yang dilaksanakan oleh mahasiswa FEB ini. Lalu ada juga KKN kolektif FEB yang dikoordinir oleh fakultas bekerjasama dengan 9 kabupaten, kota, dan 94 desa serta kelurahan. Abdul Gofar juga menambahkan bahwa KKNT ini memiliki 5 fokus kegiatan untuk pengembangan, khususnya untuk digitalisasi desa. Ada 3 skema sebenarnya, ada 66 mahasiswa yang ikut KKN tematik yang dikoordinir oleh LPM-UB, kemudian KKN yang kolektif FEB-UB, jadi ini dikoordinir oleh FEB-UB sendiri, yang kerjasama dengan 9 kabupaten kota dan 94 desa dan kelurahan. Yang ini partnernya UB, itu ada sekitar 852 mahasiswa. Kemudian ada 92 mahasiswa yang ikut KKN yang kami PKM yang kami sebut mudik atau pulang kampung. Nah ini sebenarnya untuk teman-teman yang ada di desa, yang berasal dari desanya dan perlu dikembangkan. Nah ini boleh mereka melakukan KKN di tempatnya mereka sendiri. Itu 3 skemanya. Sebenarnya sama, kami ada 5 fokus kegiatan di sana. Satu sebenarnya pengembangan desa, terutama untuk digitalisasi desa. Ini misalnya membantu desa untuk bikin websitenya, kemudian digitalisasi keuangan desanya untuk pertanggungjawaban. Nah, yang kedua adalah untuk pengembangan desa wisata. Nah, ini pengembangan desa wisata karena banyak desa itu punya potensi wisata tapi belum bisa dikembangkan. Nah, ini teman-teman membantu desa untuk mengembangkan potensi wisatanya. Yang ketiga pengembangan UMKM dan BUMDes sebenarnya. Ini ada banyak sekali saya kira di desa potensi UMKM-nya yang perlu kita kembangkan. Yang keempat adalah di sektor pendidikan. Jadi mereka mengembangkan pendidikan yang ada di desa, terutama yang desa-desa tertinggal yang butuh pengembangan pendidikan. Dan yang terakhir adalah pengembangan desa tangguh untuk menghadapi bencana. Nah, mereka teman-teman ini kami harapkan untuk mengidentifikasi kira-kira potensi kebencanaan di desa seperti apa, mengidentifikasi sosialisasi kesiapan desa dan masyarakatnya kalau menghadapi bencana. Itu 5 sama aja, jadi 3 skema yang tadi itu sebenarnya kegiatan fokusnya ada 5 itu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya tahun ini terjunkan 1.010 mahasiswa untuk program pengabdian kepada masyarakat atau kuliah kerja nyata tematik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan desa-desa, terutama desa asal mahasiswa FEB-UB. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo menyampaikan bahwa PKM atau KKNT UB ini dimaksudkan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi khusus, yaitu kompetensi memahami bagaimana permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, jadi ini kan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Dan harapan kami mereka ketika ada di masyarakat bisa meningkatkan ekonomi, terutama bagaimana masyarakat desa itu paham finansial, paham bagaimana ekonomi bisa digerakkan, paham bagaimana perdagangan dan juga pengelolaan aset. Saya kira itu yang menjadi titik tekan kita, dan ini saya kira hal yang sangat penting meskipun pada KKN ini kan sifatnya general, yaitu pengabdian kepada masyarakat yang tentunya mahasiswa atau tim akan membuat kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan kondisi tempat masing-masing. Yang pertama tentunya kita ingin membekali mahasiswa dengan kompetensi khusus, yaitu diantaranya kompetensi memahami bagaimana permasalahan yang ada di masyarakat. Dan kompetensi ini hanya bisa diperoleh atau diterima ketika memang mahasiswa terjun langsung di dunia real di masyarakat. Nah itu saya kira tujuan core bisnisnya adalah untuk mengajak mahasiswa kita memiliki kompetensi memahami problematika yang ada di masyarakat. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua tentunya
ketika ada problem itu mahasiswa dengan background keilmuannya dan tentunya dibimbing oleh dosen pembimbing yang memiliki keilmuan mumpuni saya kira, sehingga bisa membantu dari desa-desa atau masyarakat sehingga sedikit banyak kita juga terlibat dalam proses yang disebut dengan pengabdian atau pemberdayaan masyarakat. Pemirsa, Wakil Presiden Indonesian Diaspora Network menawarkan peran diaspora untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Peran diaspora dapat dioptimalkan menjadi market intelligence, juga sebagai jembatan bagi eksportir Indonesia. Hal ini tentu dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kegiatan ekspor Indonesia. Ini mungkin sesuatu yang harus diperhatikan. Ini juga kalau memang ada teman-teman yang ahli marketing digital di sini, tolong hubungi kita, mungkin bisa dikolaborasi untuk mendapatkan let's say kalau orang tersebut, diaspora tersebut ternyata orang marketing di Australia atau di Amerika, kan bagus, kan hebat kalau hasil karya adik-adik semua di sini bisa diekspor ke banyak negara. Tanpa harus posisinya di negara tersebut, tapi karya digitalnya masuk. Enggak cuma digital yang 2 dimensi, tapi 3 dimensi dan video. Saya kira itu bisa dipertimbangkan. Nah, sekarang saya menginjak tentang Australia. Semua tahulah, Australia itu sebenarnya kalau kita mau berenang itu, dari pantai Malang Selatan sana itu kalau terkuat berenang sampai juga ke Australia, jadi negara tetangga. Ini ada ungkapan yang sangat kenceng lagi dari masyarakat Australia. Kalau teman itu kita bisa milih, tapi kalau tetangga kita nggak bisa milih. Dalam arti kita harus baik dengan tetangga kita. Australia itu penduduknya 26 juta dengan average income-nya itu kalau mereka ngitungnya per rumah tangga, per household. Yang saya kutip ini data tahun 2018, kalau nggak 2017, itu kira-kira 1.400 Australian dollar per minggu, satu rumah tangga. Jadi kira-kira kalau kurs sekarang itu 14 juta per minggu per rumah tangga. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya telah sah bekerja sama dengan Sekolah Ekspor demi menyukseskan program magang studi independen bersertifikat dari Kemendikbudristek sekaligus program 500.000 eksportir baru dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi UMKM. Harapannya program kolaboratif ini mampu meningkatkan kompetensi siswa di bidang digital bisnis sehingga mendukung kemajuan UMKM dan ekonomi bangsa di taraf internasional. Kita ingin cetak eksportir-eksportir yang mengoptimalkan pemanfaatan digital bisnis, kan gitu ya, termasuk e-commerce tadi ya. Jadi ini dilakukan itu waktu itu ada 2 menteri perdagangan, 2 menteri, 1 menteri perdagangan dan menteri koperasi UKM plus ada Dirjen Bea Cukai ya, karena sekarang beliau jadi sekjen dari Kementerian Keuangan gitu yang memang dorong kita untuk mengekspor. Waktu itu tugas saya di Kadin Indonesia sebagai ketua komite tetap ekspor ya. Oke, lanjut. Nah, ini kemudian dari sana diresmikanlah sekolah ekspor 19 Agustus 2020 ya, meskipun perjalanan sekolah ekspor ini sebenarnya sudah sejak 2016 sebenarnya, tapi peresmiannya dilakukan 2020 oleh Pak Menteri Koperasi UKM dan Menteri Perdagangan diwakili oleh Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional. Luring ini, diadakan luring di tengah-tengah pandemi. Itu menunjukkan beliau-beliau itu begitu pengen ekspor ini menjadi merata. Tapi kalau aku bilang merata, aku bilang meratanya harus di kalangan anak muda, kan harus di kalangan kampus ya. Lanjut. Nah, kemudian berlanjut lagi 17 Februari 2021 di Semesco kembali
luring kembali, 2 menteri hadir di sana. Nah ini sekaligus untuk menunjukkan pentingnya program ini yang tadi juga disebut oleh Pak Tutus bahwa tanggal 17 Februari 2021 diresmikan program akselerasi mencetak 500.000 eksportir baru oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi UKM. Itu atas inisiasi dari Sekolah Ekspor bersama 5 asosiasi besar. Ya salah satu di antaranya Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, saya salah satu ketua di sana. Jadi itu kemudian bersama Kadin dan Apindo ya. Nah ini program ini kemudian ke sana kemari dan Pak Presiden memberi perhatian besar kepada program ini. Nah kita semuanya diharapkan menjadi bagian dari itu, menjadi tercetaknya 500.000 eksportir baru. Jadi kalau kita bergabung di program ini nggak cuma sekedar belajar, dapat konversi, kita ikut menjadi bagian dari program nasional mencetak 500.000 eksportir baru. Siapa itu eksportirnya? Oh eksportirnya bisa dari perusahaan-perusahaan besar. Sekarang ini dominasi ekspor kita masih perusahaan besar ya. Dominasi yang UKM, yang eksportir pemula kayak kita masih dikit, nggak sampai 10% ya. Jumlahnya totalnya 15.000 doang eksportir Indonesia. Nah kita ingin jadi 500.000. Kenapa? Ya kan Indonesia mau jadi negara nomor 5 atau nomor 4 tahun 2045 nanti kan dunia kan gitu ya. Nah kalau mau jadi besar nggak mungkin kan hanya mengandalkan belanja dalam negeri untuk konsumsi dalam negeri kan nggak mungkin. Harus menjadi perusahaan yang ekspornya besar. Nah menjadi ekspor besar itu ya nggak mungkin hanya menggantungkan pada perusahaan-perusahaan itu doang. Peringatan Idul Kurban 1443 Hijriah ini, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya mendistribusikan daging kurban kepada sivitas akademika termasuk pensiunan beserta elemen-elemen pendukung FKUB. Hewan kurban yang didistribusikan harus mengikuti protokol kesehatan hewan yang bebas virus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hal ini disampaikan oleh Dr. Lukman Fadli selaku Ketua Panitia Idul Kurban FK. Dari dana yang dikumpulkan pada peringatan Idul Adha 1443 Hijriah di FKUB ini, untuk tahun ini kami mendapatkan 4 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Untuk penerima hewan kurban, kami memiliki data yang dari tahun-tahun sebelumnya dan tentunya ada penyesuaian pada tahun ini. Yang pertama dari elemen pegawai dan karyawan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, itu termasuk dari karyawan yang masih aktif dan juga pensiunan, dan juga elemen-elemen pendukung di Fakultas Kedokteran Brawijaya ini, seperti cleaning service, satpam, seperti itu, dan lembaga sosial tentunya yang afiliasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang memiliki hak ya, berhak untuk menerima daging kurban. Untuk peringatan Idul Adha 1443 Hijriah tahun ini kami concern dan memang menempatkan itu sebagai syarat yang harus kami capai, yaitu semua secara keseluruhan hewan kurban yang FKUB ini telah diperiksa oleh dokter hewan dan memiliki surat keterangan sehat hewan. Dan di situ dapat diketahui bahwa dari hewan-hewan kami itu alhamdulillah bebas PMK. Untuk yang dikirim kami memfokuskan pada yang sohibul kurban bagi pengkurbannya. Kalau yang bagi penerima kurban yang lain maka drive-thru begitu. Hanya saja ini kan pelaksanaannya pada hari H. Jadi kami fleksibel. Selain juga kami tetap pada sistem drive-thru karena kami memiliki kupon semacam barcode seperti itu yang sudah kami susun sebelumnya, kan sayang kalau tidak dipakai. Nah, kami tetap memakai sistem itu, tapi kami juga fleksibel bagi karyawan-karyawan atau penerima kurban yang sudah datang ke sini, ke Fakultas Kedokteran ini, ya silakan diambil gitu. Dari Fakultas Kedokteran, jadi kami sebar ke seluruh segenap elemen ya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya ini, baik dari dosen maupun dari karyawan semuanya. Kita sebar surat pemberitahuan kalau di Fakultas Kedokteran ya tetap melaksanakan peringatan Idul Adha seperti biasanya pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu harus kita pahami dan kita
waspada ya, yang paling utama, karena penyakit itu tentunya menular, sangat menular sekali ternyata ya. Saya baru diketahui dari ini kemarin dapat keterangan dari dokter hewan, memang sangat menular dengan cepat ya, terutama untuk sapi. Kalau yang ke kambing bisa juga menular ternyata ya, tapi kambing lebih dalam tanda kutip tahan terhadap virus penyebab PMK itu, begitu katanya. Jadi lebih tidak memunculkan gejala pada kambing. Tapi apa namanya, karena bagaimanapun namanya penyakit ya, walaupun pada manusia sebenarnya nggak ada gejalanya, manusia tidak sakit, tapi ya kita harus layak waspada. Dan khususnya untuk kurban ini Idul Adha ya, ya cara memasaknya itu harus benar tentunya ya, cara memasak dagingnya maupun bagian-bagian dari hewan kurban itu harus secara tepat begitu ya. Jadi harus benar-benar matang gitu, dan semakin dicucinya harus lebih bersih begitu ya, dan harus lebih bersih. Lalu itu tadi yang harus benar-benar matang, itu harus benar-benar dijaga ya. Jadi tidak usah pakai setengah matangan segala. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun terakhir membuat beberapa instansi, tak terkecuali Universitas Brawijaya, tidak dapat menggelar ibadah sholat Id, baik untuk Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha. Namun berbeda dengan tahun ini, Universitas Brawijaya siap menggelar ibadah sholat Id berjamaah sebagai wujud rasa syukur di Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Berikut liputan tim News Point terkait pelaksanaan ibadah sholat Id tahun ini di Universitas Brawijaya. Idul Adha 2022 ini disambut gembira oleh keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Brawijaya. Setelah 2 tahun terhalang pandemi, tahun ini Universitas Brawijaya akhirnya dapat mengadakan kembali sholat Idul Adha di lapangan Rektorat Universitas Brawijaya pada Minggu pagi. Rektor Universitas Brawijaya menyampaikan rasa syukur atas meredanya kondisi pandemi sehingga UB bisa menggelar sholat Idul Adha 1443 Hijriah dan melakukan pendistribusian hewan kurban. Ya, tentunya kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang mana kita diberi kesehatan, dan alhamdulillah kondisi pandemi COVID-19 juga sudah reda. Dan ini saya kira sebuah anugerah yang kita harus terus syukurin. Dan ini saya kira awal yang baik untuk kita bisa melakukan aktivitas secara normal. Dan demikian juga tidak hanya sholat Idul Adha ini, tapi harapan kita ke depan juga perkuliahan dan aktivitas kemahasiswaan juga bisa kembali dalam kondisi normal. Ya, alhamdulillah alamin. Jadi keluarga besar Universitas Brawijaya dengan rasa tulus ikhlas ya mempersembahkan hewan kurban untuk dibagikan kepada beberapa desa mitra, kemudian juga kepada panti asuhan dan kemudian pondok pesantren sekitar Universitas Brawijaya dan juga keluarga besar Universitas Brawijaya sendiri. Ya, harapan kami dengan kegiatan Idul Adha ini menjadi semangat kebangsaan kita semakin kuat, toleransi kita beragama semakin baik, dan juga semakin solid untuk saling gotong royong antar sesama. Dalam pelaksanaan sholat Idul Adha ini bertindak sebagai khatib adalah Dekan Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Profesor Dr. Maftuh MSI, dan yang menjadi imam adalah Ustadz Sumikan MPDI. Sholat Id berlangsung khusyuk dan tertib serta diikuti ratusan jamaah yang memenuhi lapangan rektorat hingga bundaran UB.
Wabah PMK yang sedang menjangkit hewan ternak tahun ini membuat sebagian besar masyarakat ragu untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Namun himbauan pemerintah yang menyampaikan bahwa wabah PMK masih terbilang aman mendorong Universitas Brawijaya untuk tetap melaksanakan penyembelihan hewan kurban di rumah potong yang dilengkapi oleh sertifikat lolos kurban. Berikut liputan selengkapnya. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, Universitas Brawijaya menggelar pelaksanaan distribusi hewan kurban. Dimulai dari penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Rektor Universitas Brawijaya kepada Ketua Pusat Pembinaan Agama PPAUB dan penyerahan hewan kurban dari Ketua PPAUB kepada perwakilan petugas keamanan, kebersihan, dan lembaga sosial. UB mendistribusikan hewan kurban sejumlah 3 ekor sapi dan 73 ekor kambing. Seluruh hewan kurban telah mengantongi surat keterangan sehat dan hasil tes negatif penyakit mulut dan kuku. Alhamdulillah kami bisa menghimpun 3 ekor sapi, kemudian 73 ekor kambing. Seluruh kambing akan dibagikan utuh kepada seluruh yang sudah kami daftar. Jadi prioritas kami adalah teman-teman dari keamanan, dari kebersihan, dari penjaga malam, dari OB dan seterusnya. Itu prioritas kami. Kemudian selebihnya adalah desa binaan, kemudian lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti pondok pesantren, pendidikan, sekolah-sekolah ma'arif, kemudian ada pula di kalangan kelompok-kelompok UKM segala macam itu kita beri. Jadi total 73 itu kita bagikan habis. Sedangkan yang 3 ekor sapi akan disembelih untuk kebutuhan internal keluarga Universitas Brawijaya. Alhamdulillah sampai H-1 kemarin, alhamdulillah informasi dari dokter hewan, alhamdulillah sudah mulai mereda. Sehingga yang semula kami cukup khawatir, bahkan sangat khawatir, ternyata bisa dilaksanakan. Dan semua domba-domba yang kita beli aman dan bersertifikat, serta ada surat dari yang berwenang bahwa ini dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku, termasuk sapinya. Ketua PPAUB mengaku puas karena rangkaian acara berjalan dengan baik dan lancar berkat persiapan matang dari segenap tim panitia penyelenggara. Pemirsa, obat kumur banyak digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi karang gigi dan bau mulut. Obat kumur berfungsi untuk mengatasi bau pada mulut, mencegah munculnya karang gigi dan gigi berlubang. Namun tahukah Anda apa bahaya menggunakan obat kumur berlebihan? Dosen Fakultas Kedokteran Gigi UB, Merlia Balbeit, menjelaskan bahwa penggunaan obat kumur berlebihan dapat menghilangkan kandungan fluoride. Kandungan tersebut berfungsi untuk melapisi enamel pada gigi dan mencegah adanya gigi berlubang. Ada beberapa obat kumur, ada obat-obat kumur tertentu itu yang tingkat asamnya sifatnya basah ya, ataupun dia mengandung fluoride, di mana kandungan fluoride itu juga berfungsi untuk remineralisasi ya, membuat gigi itu enamelnya sembuh ya, istilahnya kalau sudah lubang sembuh sehingga kariesnya tidak berkembang lebih parah. Dan bisa juga mengandung basa ya, jadi suasana asam di dalam rongga mulut itu adalah tempat yang disukai oleh bakteri namanya Streptococcus mutan, dan ada bakteri yang lainnya yang sangat betah dengan suasana asam. Dengan obat kumur yang mengandung basa itu bisa mencegah gigi berlubang. Dan juga untuk kegunaan yang lainnya adalah penyembuhan pasca operasi ya, ataupun scaling. Scaling ini adalah pembersihan karang gigi ya. Jadi biasanya mungkin sahabat sehat semua pernah membersihkan karang ya. Jadi setelah dibersihkan karang biasanya gusinya ada merah-merahnya ya, ada lukanya. Nah, supaya tidak ada bakteri mengumpul di bekas luka itu ataupun bekas luka operasi, diperlukan obat kumur yang mengandung antiseptik supaya bakteri tidak berkoloni berkumpul di tempat luka itu tadi. Dan kegunaan yang keempat
bisa mengatasi penyakit pasca terapi radiasi ya. Jadi biasanya pasien setelah radiasi eksternal ya, itu manifestasinya bisa di rambut rontok, bisa manifestasinya di rongga mulut. Mungkin bisa mulutnya menjadi sariawan ya, banyak tempat giginya linu atau bahkan ada yang ekstrim yang goyang. Atau bahkan produksi air liurnya menurun. Nah, itu bisa juga dipakai obat kumur tertentu. Dan kegunaan yang ini yang paling ngetren ya, biasanya sahabat sehat semua menggunakan obat kumur untuk apa? Supaya tidak bau mulutnya. Nah, itu salah satu kegunaannya ya. Nanti kita bahas kenapa kok bisa menyebabkan tidak bau mulut ya. Baik, kegunaan-kegunaan tadi ada aturan-aturannya ya. Jadi kita tidak sembarangan menggunakan obat kumur. Jadi nanti kalau sahabat sehat semua ke swalayan misalnya melihat wah obat kumur berjajar ya di rak gitu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memeriksa BP POM-nya. Tidak semua obat kumur yang ada di pasaran lulus dan bersertifikasi dari BP POM ya. Jadi tolong dicek dari BP POM apa ada BP POM-nya ada atau tidak ya. Yang kedua cukup 1 kali sehari obat kumur kalau tidak ada masalah dengan gigi dan mulutnya. Dan pemakaian obat kumur itu ada batasannya, tidak boleh berlebihan. Misalnya ada slokinya 1 sloki penuh, itu ada aturannya ya. Jadi kalau untuk perawatan cukup 2 sendok teh atau 10 ml sekali pakai ya. Dan selama 1 menit. Dan juga setelah memakai obat kumur disarankan tidak makan dan minum selama 30 menit ataupun terpaksa misalnya minum bisa dengan sedotannya. Dan kumur terlebih dahulu setelah menyikat gigi, tapi tidak langsung ya. Jadi kalau kita menyikat gigi jangan langsung kumur atau kumur sedikit aja supaya kandungan fluoride yang ada di pasta gigi tetap ada di lapisan enamel gigi. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.